Selamat datang. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, apa ya yang sebenarnya terjadi setelah hidup ini selesai? Nah, kali ini kita akan coba bedah salah satu konsep paling fundamental dalam ajaran Islam, perjalanan menuju keabadian atau yang kita kenal sebagai hari akhir. Pertanyaan ini saya rasa pernah mampir di benak kita semua kan? Dalam Islam, jawabannya itu nggak cuma ada, tapi juga sangat detail dan bahkan menjadi dasar cara seorang muslim melihat dunia dan ya, menjalani hidupnya sehari-hari. Oke, kita langsung ke intinya ya. Konsep ini namanya iman kepada hari akhir. Ini bukan cuma soal percaya dunia bakal kiamat, tapi lebih ke sebuah keyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Sebuah tempat di mana keadilan yang sebenar-benarnya akhirnya akan ditegakkan. Jadi, perjalanan yang akan kita telusuri bareng-bareng ini punya 5 babak utama. Kita mulai dari dasar keyakinannya dulu, terus kita lihat gimana alam semesta ini hancur, lalu momen saat semua dibangkitkan lagi, sampai puncaknya di hari perhitungan. Dan yang paling penting, gimana sih cerita besar ini punya makna buat hidup kita sekarang? Yuk, kita mulai dari fondasinya. Percaya sama hari akhir itu artinya kita melihat hidup ini bukan sebagai tujuan akhir. Anggap aja ini semacam persiapan singkat buat kehidupan yang abadi nanti. Dan ini mengubah segalanya. Kenapa? Karena setiap perbuatan kita, sekecil apapun, ternyata punya konsekuensi yang kekal. Terus, gimana sih akhir itu digambarkan? Wah, Al-Quran itu melukiskan sebuah peristiwa kosmik yang luar biasa dahsyat. Ini bukan akhir yang tenang atau damai, tapi kehancuran total yang merombak ulang seluruh tatanan alam semesta yang kita kenal. Coba deh, resapi gambaran ini. Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ayat ini tuh benar-benar melukiskan kekacauan yang absolut. Manusia kehilangan arah, dan bahkan gunung yang jadi simbol kekuatan dan kekokohan, hancur lebur jadi nggak berarti. Lihat deh kontrasnya di sini. Semua yang kita anggap kuat dan permanen di dunia ini, peradaban kita, kekuatan kita, bahkan gunung yang perkasa, semuanya jadi rapuh dan nggak ada artinya di hadapan kekuatan ilahi pada hari itu. Ini benar-benar nunjukin skala peristiwanya yang nggak terbayangkan. Tapi, kehancuran itu bukan akhir dari cerita. Justru sebaliknya. Setelah alam semesta musnah, sebuah babak yang baru dimulai. Kebangkitan. Dari debu, setiap manusia yang pernah ada di muka bumi ini akan dibangkitkan kembali untuk menghadapi pengadilan. Nah, prosesnya ini digambarkan dengan sangat sistematis. Dimulai dari 2 tiupan sangkakala. Yang pertama untuk menghancurkan, yang kedua untuk membangkitkan. Setelah itu, semua manusia, dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir, dikumpulkan di satu tempat namanya Padang Mahsyar. Di sanalah setiap perbuatan akan dihitung dan ditimbang. Sekarang, kita sampai di puncaknya. Hari perhitungan. Coba bayangkan sebuah pengadilan di mana setiap niat, setiap kata, setiap perbuatan, sekecil apapun, akan ditimbang dengan keadilan ilahi yang sempurna. Nggak ada yang kelewat, nggak ada yang terlupakan. Ayat ini tuh seperti sebuah jaminan keadilan yang mutlak. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Setiap orang akan menerima balasan yang setimpal. Ini janji utamanya. Kebaikan sekecil debu pun nggak akan sia-sia. Dan kejahatan nggak akan pernah bisa disembunyikan. Oke, setelah mendengar semua peristiwa dahsyat itu, mungkin kita bertanya, terus apa hubungannya buat kita yang hidup sekarang? Jawabannya, hubungannya besar banget. Konsep kosmik ini justru punya dampak yang paling praktis dan personal dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu penerapan paling langsung dari keyakinan ini adalah kalimat tarji. Kalimat ini sering kita ucapkan pas lagi kena musibah atau mendengar kabar duka. Tapi ini bukan cuma ucapan biasa loh. Ini adalah pengingat yang sangat mendalam tentang siapa pemilik kita sesungguhnya dan kemana tujuan akhir kita. Di balik kalimat sederhana itu, ada 3 pilar kekuatan spiritual. Ada ikhlas, yaitu menerima takdir dengan tulus. Ada sabar, yaitu ketabahan saat menghadapi masa sulit. Dan yang paling penting, ada pengakuan bahwa kita semua ini milik Allah dan akan kembali padanya. Ini yang membuat setiap cobaan terasa punya perspektif yang lebih luas. Jadi kalau kita rangkum, keyakinan ini tuh seperti kompas moral. Sadar kalau ada pertanggungjawaban di akhir, membuat kita jadi lebih hati-hati dalam bertindak. Ini memotivasi kita buat terus berbuat baik, memberi kita kekuatan super pas lagi diuji, dan yang pasti, mencegah kita dari putus asa, karena kita percaya keadilan sejati itu pasti akan datang. Dan sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini bareng-bareng. Kalau kita tahu akhir perjalanannya seperti apa, kalau kita sadar setiap langkah kita dihitung, kira-kira bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kita hari ini? Prioritas apa yang bakal kita pilih dalam sisa waktu kita yang singkat di dunia ini?